Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di channel kami. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang pengurangan jam mengajar dalam kurikulum 2022 ini. Jadi struktur kurikulum 2022 ini Bapak Ibu sekalian, banyak jumlah jam mata pelajaran yang dikurangi. Nah, bagaimana nasib guru sertifikasi jika jam mengajar ini berkurang? Berikut saya akan menjelaskan tentang paparan Kemendikbud nomor 371/2021. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang paparan Kemendikbud ini, nonton terus ya videonya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya saya ingin membagikan informasi bahwa kurikulum ini sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Jadi keliru jika ada pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum ini belum pernah diuji cobakan, kemudian ingin diterapkan di seluruh sekolah pada tahun depan atau pada tahun 2022. Jadi salah ya pendapat atau persepsi seperti itu, karena kurikulum ini menurut Kemendikbud itu sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Nah, untuk berikutnya di tahun 2022 nantinya akan disebarluaskan ke seluruh sekolah. Namun sifatnya ini pun masih opsional. Apakah sekolah akan melaksanakan kurikulum 2022 atau tetap di kurikulum yang ada sekarang. Jadi tidak ada paksaan bagi kepala sekolah, bagi satuan pendidikan, apakah ingin mengadaptasi kurikulum ini atau tidak. Jadi diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai beban tugas mengajar guru yang sebelumnya di kurikulum 2013 ini adalah 24 JP per minggunya. Nah, dalam struktur kurikulum baru ini itu berbeda karena adanya pemotongan jam pelajaran tiap mata pelajaran yang ada pada kurikulum 2022 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah struktur jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2022. Di sini saya mengambil contoh alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 6. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui alokasi waktu jam pelajaran yang berkurang, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, silahkan nonton video kami yang sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Di situ Bapak Ibu bisa mengetahui berapa sih jam pelajaran yang berkurang di tiap jenjangnya, baik itu SD, SMP, SMA. Di video saya sebelumnya itu ada penjelasannya semua di situ. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini untuk waktu mata pelajaran SD. Di sini untuk pelajaran agama yang sebelumnya ini 4 JP di kurikulum 2013 menjadi 3 JP di kurikulum 2022. Begitu pula mata pelajaran lainnya seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sebelumnya ini 5 JP menjadi 4 JP. Sebenarnya ada hal yang berbeda Bapak Ibu ya, karena di samping ada pengurangan jam pelajaran, namun ketika kita melihat total jam pelajaran per tahunnya itu sama saja. Karena sebagian alokasi tatap muka dalam setahun itu dialihkan untuk alokasi pembuatan proyek atau project based learning, yang jika ditotal dalam per tahunnya itu tetap sama saja. Jadi adanya pengurangan 1 JP tiap mata pelajaran, itu alokasinya sebenarnya 1 JP itu dibuat untuk alokasi proyek. Jadi fix Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya ulang kembali. Jadi total JP per minggunya berkurang, kemudian itu ditambah dengan jam pelajaran proyek. Makanya untuk dalam setahunnya itu jumlah jam pelajaran itu tetap sama, baik itu di kurikulum 2013 maupun di kurikulum 2023. Hanya saja yang berkurang adalah jam pelajaran tatap muka. Tapi untuk jam pelajaran anak-anak ini tetap sama, karena anak-anak ini dibekali atau diberikan waktu untuk melaksanakan proyek itu di rumah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan nasib Bapak Ibu guru yang sertifikasi yang harus memenuhi jam tatap muka itu 24 jam? Nah, di sini dalam Kemendikbud 371/2021 ini jangan khawatir Bapak Ibu ya, karena jika ada pengurangan jam pelajaran, di sini dijelaskan bahwa dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru dapat diberikan yang pertama tugas tambahan dan atau
tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Tugas tambahan yang dimaksud Bapak Ibu sekalian adalah tugas tambahan untuk menjadi koordinator proyek penguatan profil Pancasila. Nah, bagi Bapak Ibu yang bertanya apa sih yang menjadi beban atau tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila itu? Nah, tugasnya yang pertama adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola penguatan profil Pancasila di satuan pendidik. Kemudian mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator. Kemudian ketiga, memastikan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu harus membimbing anak-anak atau peserta didik untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yang keempat, memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, jika dalam melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini atau kurikulum 2022 ini, Bapak Ibu kehilangan jam pelajaran, itu tidak usah khawatir, karena dalam aturan Kemendikbud ini, Bapak Ibu diberikan solusi menjadi pembimbing atau koordinator proyek. Nah, misalnya ada pertanyaan begini Bapak Ibu, bagaimana jika setelah saya melaksanakan pendampingan tugas proyek, tapi tetap jam pelajaran saya belum memenuhi 24 jam. Apakah saya tetap bisa menerima sertifikasi atau tidak? Nah, jawaban dari Kemendikbud ini, dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam pelajaran tatap muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam pelajaran tatap muka per minggu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika sudah ditambah dengan menjadi pendamping proyek, menjadi koordinator proyek, jam mengajar Bapak Ibu belum juga 24 jam pelajaran. Nah, jika di kurikulum 2013 sebelumnya Bapak Ibu sudah melaksanakan 24 jam pelajaran tatap muka per minggu, berarti dianggap sama dengan melaksanakan 24 jam tatap muka per minggunya. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum 2022 ini, tetap ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kemendikbud dalam aturan barunya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tanggapan, kritik, atau komentar, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.